warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mutia Kalsum dengan NIM 14036190022. Saya dari Pendidikan Sejarah A 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas suatu topik mengenai COVID-19 dan kemunculan fenomena xenofobia. Seperti yang kita tahu bahwa sejak tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 telah menjadi kekhawatiran secara umum di seluruh dunia. Nah, apa sih COVID-19 itu? Di sini saya yakin bahwa teman-teman pasti sudah tahu apa itu COVID-19. Namun, di sini saya akan ulas sedikit mengenai penyakit COVID-19 ini. Jadi, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang merupakan golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang biasa juga sering disebut sebagai virus corona. Nah, coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan juga pada manusia, di mana pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi di saluran pernafasan. Seperti penyakit pernafasan pada umumnya, COVID-19 ini telah menyebabkan gejala ringan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, hingga demam. Nah, biasanya para penderita penyakit ini kebanyakan dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, ada pula yang menderita sakit parah disebabkan oleh penyakit ini. Nah, jadi ada sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin menderita sakit yang parah. Biasanya bisa disertai dengan pneumonia atau kesulitan bernafas yang kemunculannya secara bertahap. Nah, walaupun penyakit ini angka kematiannya bisa dikatakan tergolong rendah, sekitar 3%. Namun bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit atau dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, serta orang-orang yang berusia lanjut, mereka ini lebih rentan terkena sakit yang lebih parah. Bahkan penyakit ini juga dapat memicu kematian. Sejak tahun 2020, WHO atau World Health Organization telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dikarenakan tingkat penyebarannya yang eksponensial secara global. Artinya COVID-19 ini telah mendunia. Maka selama hampir 3 tahun terhitung sejak awal tahun 2020, masyarakat dunia tengah menghadapi virus corona. Dan selama itu pula telah tercatat kasus kematian akibat penyakit ini, yaitu sudah lebih dari 6 juta orang meninggal akibat penyakit ini. Maka dapat dikatakan bahwa COVID-19 ini merupakan ancaman kesehatan yang serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Nah, tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 ini nyatanya juga memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari perekonomian masyarakat, kemudian pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Hal ini karena untuk mencegah penyebaran penyakit ini, maka pemerintah suatu negara pasti akan membuat suatu kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya berimbas pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Masyarakat pun jadi harus menyesuaikan diri terhadap kondisi ini, yang pada gilirannya akan membentuk perilaku baru dari masyarakat. Misalnya, sikap lebih hati-hati atau waspada terhadap lingkungan sekitar. Sekarang pun, karena pandemi COVID-19 ini, setiap orang yang keluar dari rumahnya akan menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, juga menjaga jarak. Oke, sampai sini kita mengetahui ya apa itu penyakit COVID-19, juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Namun ternyata di samping dampak-dampak tersebut, ternyata ada suatu fenomena sosial yang muncul di tengah kondisi ini. Apa itu? Fenomena ini disebut sebagai xenofobia. Apa sih yang dimaksud dengan xenofobia dan kenapa dia bisa muncul selama pandemi COVID-19 ini? Apa itu xenofobia? Xenofobia adalah sebuah istilah yang merujuk kepada ketakutan akan sesuatu yang asing. Jadi bisa seperti rasa takut kepada orang asing. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata xenos yang artinya orang asing dan phobos yang artinya ketakutan. Xenofobia biasanya dipicu oleh ketakutan atau kebencian terhadap individu maupun suatu kelompok yang dianggapnya dari luar dan tidak biasa dilihat gitu. Jadi berbeda dari kelompoknya. Nah, penyebabnya ini bisa bermacam-macam, mulai dari ras, garis keturunan, etnis, warna kulit, sampai agama.
Xenofobia disalurkan melalui tindakan diskriminasi langsung, hasutan untuk permusuhan, juga dengan tindak kekerasan. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau mempermalukan, menghina, juga melukai orang-orang dari kelompok terkait. Nah, bahkan terkadang hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok dari lingkungan orang-orang yang xenofobik tersebut. Oke, sampai sini bisa kita pahami ya, apa itu xenofobia dan bagaimana perilaku dari orang-orang yang xenofobia tersebut. Nah, tapi apa sih kaitannya antara fenomena xenofobia dengan pandemi COVID-19? Jadi, kaitannya adalah perilaku xenofobia ini kembali meningkat di tengah pandemi COVID-19. Jadi, kondisi di tengah pandemi ini memang bisa memicu munculnya xenofobia maupun stigma masyarakat disebabkan kewaspadaan juga ketakutan akan penyakit tersebut. Dalam kasus ini, seperti diketahui bahwa wilayah asal penyebaran dari penyakit COVID-19 ialah berasal dari kota Wuhan, Cina. Nah, ternyata kenyataan ini berimbas kepada masyarakat atau orang-orang yang berketurunan Asia, baik itu di luar maupun di dalam, di mana muncul stigma masyarakat bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menyebarkan penyakit ini. Lalu bagaimana sih kronologinya? Bagaimana xenofobia ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini? Di sini saya akan mengambil kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, sentimen rasial terhadap imigran maupun warga keturunan Asia, utamanya Oriental yaitu Asia Timur, sudah sering terjadi. Nah, insiden anti-Asia ini terus berlanjut di Amerika Serikat sejak pecahnya pandemi COVID-19 dengan banyaknya laporan media pada bulan Februari hingga Maret tahun 2020 tentang serangan diskriminasi terkait dengan COVID-19. Jadi ada semacam pusat laporan yang disebut Stop AIP Hate dan dikatakan bahwa diterima sekitar 1.500 laporan tentang insiden rasisme, ujaran kebencian, diskriminasi, dan juga serangan fisik terhadap orang-orang Asia dan Asia Amerika. Jadi semenjak COVID-19 ini, perilaku xenofobia itu mulai meningkat dan menimbulkan sikap atau tindakan diskriminasi terhadap orang-orang dengan keturunan Asia. These are the kinds of attacks Asian Americans have faced this year. Every disease has ever came from China, homie. Everything comes from China. It's f***ing disgusting. What are you doing in this country? What am I doing in this country? Oh, you look at this camera. What am I doing in this country? Yeah. What am I doing in this country? We I'm have an enough American people. citizen. Sentimen anti-Asia ini semakin diperparah oleh pernyataan dari mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, di mana pada suatu kesempatan ia menyebut COVID-19 sebagai Chinese virus atau virus Cina, Wuhan virus, bahkan pada kesempatan tertentu ia juga menyebutnya sebagai Kung flu. Bisa dilihat dari video berikut. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of names. Selama pandemi, sentimen anti-Asia ini meningkat tinggi. Mereka yang sama sekali tidak terkait pun juga menjadi sasaran kebencian dan kekerasan, baik itu verbal maupun fisik. Hal ini dikarenakan kebencian juga kecurigaan sudah terlanjur menguat di sana. Karena bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 sudah terjadi sentimen anti-Asia ini, di mana disebabkan oleh isu seputar lapangan pekerjaan maupun kekhawatiran lainnya. Nah, namun selama masa pandemi COVID-19 ini, dengan kurangnya informasi dan pengetahuan, juga stigma yang berkembang di masyarakat, akhirnya menyebabkan sentimen anti-Asia ini semakin meningkat. Lalu bagaimana dampak atau implikasi dari peristiwa ini bagi sejarah dunia? Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Peristiwa ini tentunya akan menjadi sumbangan bagi sejarah dunia, di mana di masa modern terjadi pandemi yang menyebabkan ancaman kesehatan yang serius di seluruh dunia. Nah, sebelum pandemi COVID-19, sepanjang sejarah yang tercatat, umat manusia telah menghadapi banyak pandemi. Salah satunya adalah wabah pes atau Black Death. Nah, catatan sejarah akan peristiwa tersebut maupun kajian serta observasi yang terjadi terhadap peristiwa di masa kini akan berguna untuk mencegah dan melawan penyakit di masa mendatang, sehingga jatuhnya korban dapat diminimalisir dan waktu untuk memerangi penyakit ini juga bisa dipersingkat.
Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bidang medis akan mendapatkan hasil yang paling menjanjikan setelah pandemi. Begitu pula dengan bidang teknologi yang berkembang selama masa pandemi. Nah, dalam ranah kehidupan sosial, COVID-19 ini yang berasal dari kota Wuhan, Cina, beresiko memberi label bagi komunitas Asia dan memperburuk isu rasisme di dunia. Nah, meskipun diskriminasi terhadap orang-orang Asia itu memang sudah terjadi, bahkan sebelum pandemi, situasi saat ini dapat memberikan label baru terhadap orang Asia dan memperpanjang perang melawan rasisme yang dapat menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia. Nah, oleh karena itu, rasisme itu harus diperangi karena merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat menimbulkan perpecahan, juga meningkatkan ketegangan sosial. Dan tindakan ini tidak boleh disponsori ataupun dibela, dan hal-hal ini harus diakhiri demi terciptanya dunia yang nyaman dan tentram bagi masyarakat di dunia. Nah, kita perlu tahu bahwa virus itu tidak membeda-bedakan ras, agama, atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, virus ini atau penyakit ini dapat menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kurang lebihnya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.